firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih, shalom. Mari saudara, kita buka 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Saudara kekasih, Yesus adalah komandan kita. Kita adalah prajurit. Bila seorang komandan menyuruh prajuritnya perang, pasti komandan itu memperlengkapi perlengkapan perang prajuritnya. Dan pasti juga komandan itu memperlengkapi kebutuhan prajurit itu. Dan pasti juga komandan itu memperlengkapi kebutuhan keluarga prajurit itu. Jadi tugas prajurit hanya perang. Tidak boleh memikirkan kebutuhannya, keperluannya, atau kebutuhan keluarganya. Itu urusan komandan. Kalau seorang prajurit masih memikirkan kebutuhan keluarganya, pasti kalah. Pasti kalah. Jadi kita prajurit itu mesti konsentrasi kepada musuh, kepada perang. Nah kita ini prajurit, Tuhan Yesus adalah komandan kita. Kita sekarang setelah dimerdekakan oleh Tuhan dari kuasa kegelapan, tugas kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berperang melawan setan. Sebab firman Tuhan mengatakan, lawanlah setan, lawanlah iblis. Tidak ada perkataan damai, tidak ada perkataan mundur, lawanlah. Nah mari kita lihat, komandan kita Tuhan Yesus memperlengkapi perlengkapan perang kita. Yeremia 46 ayat 3 dan 4. Tolong salah seorang kekasih, bacakan. Yang biasa tuh, yang suaranya keras tuh. Yeremia 46 ayat 3 dan 4. Yeremia 46 ayat 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. 4. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara, ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju jiramu. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita berperang tanpa perlengkapan perang. Dia berikan 7 perlengkapan perang kepada kita untuk melawan setan. Yang pertama, kasut kerelaan mengabarkan Injil. Semua orang Kristen tanpa kecuali harus mengabarkan firman. Tapi banyak orang Kristen kalau disuruh mengabarkan firman menolak. Saya penjemaat, itu tugas pendeta mengabarkan firman. Kalau kerjaan aja kasih pendeta, kenapa berkat mau sama-sama? Apa betul pendeta yang disuruh kabarkan firman? Mari kita lihat, Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Pergilah, hai pendeta-pendeta, kabarkan firman. Ada nggak pendeta-pendeta? Kalau nggak ada, jangan menolak. Mari saudara, siapapun itu orang Kristen harus mengabarkan firman. Kita tidak boleh egois. Berapa banyak orang di sekitar kita yang belum terima Yesus? Kenapa kita egois? Kita kejam. Yang tidak terima Yesus nggak mungkin lihat surga. Hanya Yesus yang bisa bawa ke surga, karena Yesus datang dari surga. Mari saudara, tuaian sudah banyak, penuainya kurang. Kenapa kita nggak mau jadi penuai? Kenapa kita egois? Hagai 1 ayat 9. Hagai, cari dulu Hagai ada di mana. Hagai 1. Hagai 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Ntar dulu, tunggu dulu, masih rame, masih prepet. Nyontek sebelah juga boleh. Hagai 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin. Rumah di situ huruf besar R-nya. Berarti bait Allah. Bait Allah ada dua. Yaitu gedung tempat kita kebaktian ini bait Allah. Dan tubuh seseorang itu bait Allah. Kenapa rumahku dijadikan reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Artinya kenapa kita egois? Kenapa kita nggak mau kabarkan firman kepada keluarga kita? Masa kita nggak punya keluarga, nggak punya family, nggak punya teman, nggak punya tetangga, Tarsan kali. Semua juga saya berani tantang, semua yang ada di sini pasti keluarganya, familinya belum terima Yesus. Semuanya juga ada. Pasti. Kenapa kita nggak mau? Makanya kita sering kalah oleh persoalan hidup. Kita kerja dapat duit, kita dagang dapat duit, tapi tidak bisa menikmati. Habis lagi sakit-sakitan lah, dirampok lah, tuh kebakaran lah, tenabang no. Habis lagi dalam sekejap. Kenapa? Kita egois. Mari mulai sekarang saudara kabarkan firman. Saya tidak fokuskan kepada 7 perlengkapan perang Allah ini, nanti saya mau fokuskan kepada cara setan menyerang orang-orang Kristen. Yang kedua, yaitu ikat pinggang kebenaran. Orang Kristen harus benar, baru bisa memenangkan jiwa. Kita ini garam. Garam fungsinya buat mengenakkan makanan. Tapi kalau garam yang sudah tidak asin, tidak ada gunanya. Sempit-sempitin dapur aja, dibuang. Mari saudara, kita harus benar dulu. Kita mesti kasih contoh. Kita ini saudara, orang Kristen ini contohnya orang dunia, panutannya orang dunia. Ibrani 12 ayat pertama. Betul nggak kita contohnya orang dunia? Ibrani di atas tuh. Ibrani 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Kita mempunyai banyak saksi. Berarti kita disorot oleh orang dunia. Kita contohnya orang dunia. Mau bukti? Saya buktiin. Kalau orang Kristen nipu, orang Kristen berzina, kesebut kekristenannya. Kok orang Kristen masih nipu? Kok orang Kristen masih berzina? Kenapa orang Tepekong, orang Islam nggak kesebut? Kok orang Tepekong masih berzina? Nggak ada yang ngomong begitu. Kok orang Tepekong masih mencuri dan sebagainya? Tidak ada. Kok orang Islam masih berzina? Nggak ada yang ngomong begitu. Hanya orang Kristen aja, karena kita adalah contoh. Kalau contoh mesti bagus. Ada nggak rumah contoh di real estate, tiangnya miring sebelah? Nggak laku, rumah contohnya aja begitu jelek, bagaimana rumahnya nanti? Marilah saudara, tanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan itu artinya lepas. Tinggalkan. Apa itu beban dan dosa? Beban itu sesuatu yang merintangi kemajuan rohani kita. Yaitu sifat-sifat kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, perbuatan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, atau hobi kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, atau sesuatu yang lebih kita sayang daripada menyayangi Tuhan. Itu beban. Dosa ialah perbuatan yang melawan firman. Batu sebesar kepelan saya lempar ke kolam tenggelam. Batu sebesar kelereng saya lempar ke kolam tenggelam. Besar kecil batu itu dua-duanya tenggelam ke dasar kolam. Besar kecil dosa tenggelam ke neraka. Kita mesti benar dulu, baru bisa memenangkan jiwa. Contoh, kita mau ajak mertua kita ke gereja. Mertua kita masih orang Tepekong. Kita mau ajak ke gereja, sedangkan kita mantunya masing dendam sama mertua. Mana mungkin mertua mau ke gereja. Berapa banyak mantu satu rumah dengan mertua, lihat mertua lagi nonton TV, karena dia benci, langsung aja dipantatin. Jalannya miring. Sering gak pernah lihat? Maaf saudara, yang pernah jalan miring minta ampun. Mau jadi kepiting. Mertua mana mungkin mau ikut ke gereja. Dia lihat mantunya aja orang Kristen masih begitu kejam, masih begitu dendam, masih begitu jahat, nggak mungkin dia bisa ke gereja. Kita mau ajak orang tua kita yang masih agama dunia, mau ajak. Sedangkan kita sama orang tua masih kurang ajar. Mana mungkin orang tua mau bertobat. Contohnya dulu, saudara. Menyelamatkan orang bukan dengan firman saja, bukan dengan doa saja, bukan dengan nyanyian saja, tapi dengan sikap kita sehari-hari. Mau kesinggung-kesinggung nggak, terserah. Berapa banyak orang Kristen, tetangga, orang dunia nih, orang Tepekong,
si Akyong, malam-malam istrinya mau melahirkan. Dia pinjam mobil sama kita. Dia ketok jam 2 malam. Pak, tolong Pak, ada apa Kyong? Mobil saya rusak, kebetulan istri saya mau melahirkan. Bisa nggak saya pinjam mobil Bapak? Maaf Kyong, mobil saya lagi rusak. Besok pagi itu mobil bisa ke kantor. Apa malam-malam datang tuyul ngebetulin mobil itu? Si Akyong yang tadinya udah mau ke gereja, dia lihat orang Kristen masih begitu, tukang bohong, nggak bakalan dia ke gereja. Kita mesti benar dulu. Kasih contoh. Berapa banyak orang Kristen jadi batu sandungan, jadi penghambat orang mau masuk ke gereja. Yang selanjutnya, yang ketiga dan keempat itu baju sirah keadilan dan kejujuran. Baju sirah itu baju besi. Zaman dulu perang pakai tombak, pakai parang. Kalau tidak pakai baju besi berbahaya kena tombak. Tapi kalau baju besinya kropos ditombak tembus. Berapa banyak orang Kristen baju sirahnya kropos karena tidak mempunyai keadilan dan kejujuran. Banyak orang Kristen nggak adil. Tolong yang nangis bawa keluar dulu ya. Apa aja mau saingan khotbah? Ya tolong. Ya tolong bujukin di luar dulu ya. Mari saudara, berapa banyak orang Kristen tidak adil dan tidak jujur. Di gereja pun banyak yang nggak adil. Kalau orang kaya aja dilayani di gereja. Orang miskin aja nggak pernah dilayani. Coba yang datang orang kaya di gereja, disambut itu sama pakai dasi. Maaf yang pakai dasi ya. Maaf. Kalau saudara kesinggung berarti saudara melakukan. Kalau nggak melakukan nggak kesinggung. Iya saya lihat sendiri kalau orang kaya aja disambut, disuruh duduk paling depan. Kalau nggak malu dia gendong, kali itu sekaya. Coba yang datang sendal jepitnya kiri kanan warnanya lain, dia cuekin, belakang nggak ngeliat, nggak mau buta sekalian. Mari mau kesinggung. Pendeta juga begitu. Kalau jemaatnya kaya aja, 1 minggu nggak ke gereja, buru-buru didatangin, didoain. Karena kaya, perpuluhannya gede. Coba yang miskin yang tinggalin dalam kampung, sampai mati nggak pernah didoain. Mau kesinggung. Saya nggak pandang siapapun, saya sikat semua. Saudara juga mengaminkan dalam hati, cuma nggak berani ngomong. Ya, saya mah berani. Marilah saudara kekasih, kita jangan pilih kasih. Demikian juga ibu-ibu, saya minta jangan pilih kasih. Kenapa? Cucu dari anak yang kaya digendong-gendong. Cucu dari anak yang miskin nggak pernah digendong. Belaga tangan oma lagi encok. Karena miskin jadi encok, nggak mau encok sekalian. Maaf, mau kesinggung ibu-ibu. Ibu tuh yang sering membedakan anak. Anak juga nggak mau pan miskin, siapa sih mau jadi miskin? Apa anak miskin bukan anak kita, anak monyet? Ya, ilah ibu-ibu. Ya kalau mantu miskin, anak miskin datang ditinggal masuk. Belagar ya, tempel koyo. Ntar kalau gue lama-lama ngobrol, lu minta duit lagi lo. Coba kalau anak kaya, mantu kaya datang, lagi tempel koyo pusing, langsung keset. Nyambut, mau kesinggung dah. Mari saudara, waktu Tuhan udah singkat, jangan main-main lagi. Adil dan jujurlah. Dan bapak-bapak jujurlah terhadap istrimu. Dari susah didoain oleh istri. Karena doa istri manjur, diberkati Tuhan. Udah berduit aja, bertingkah, piara lagi di luaran. Ya, ngaku aja bapak-bapak. Coba kalau anak perempuan kita, adik perempuan kita digituin orang, mau nggak? Digituin suaminya. Makanya jangan gituin istri kita. Istri kita ada orang tuanya emang keluar dari batu dia. Banyak bapak-bapak model begitu. Nggak jujur. Duit objekan bukan taruh di dompet, taruh di kos kaki. Buat kemangga besar, ngaku aja dan ngaku. Mari saudara, adil dan jujurlah dimanapun kita berada. Jujur. Makanya saudara, kalau kita ada persoalan, ajak istri kita berdoa. Perempuan doanya manjur, saudara. Doa perempuan manjur loh. Karena apa doa perempuan manjur? Karena perempuan kalau minta merengek terus. Belum dikasih terus merengek. Dikasih nyengir. Ngaku lagi. Jangan permulaan tak amin. Kalau begitu kok nggak amin? Amin juga dong. Nah iya begitu. Mari saudara, yang kelima itu ketopong keselamatan. Ketopong itu topi besi. Jangan dulu perang pakai tombak, pakai parang. Kalau tidak pakai topi besi berbahaya kena tombak. Topi besi itu saudara artinya terimalah Yesus. Di dalam hidup kita. Juru selamat itu hanya Yesus.
Yang lain semua pemimpin agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Kenapa dia bisa menyelamatkan? Karena dia Allah adanya. Yesaya 43 ayat 11, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kenyang-kenyang dia makan ayat. Yesaya 43 ayat 11. Nah, itu perjanjian lama dan perjanjian baru, Kisah Rasul 4 ayat 12. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Kenapa Yesus nyebut aku sampai 2 kali? Karena kalau dia sebut sekali, nggak percaya dia juru selamat. Udah nyebut 2 kali, masih orang nggak percaya dia juru selamat. Berapa banyak orang Kristen kalau pindah rumah pakai selamatan? Malu-maluin aja udah punya juru selamat pakai selamatan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Semua pemimpin agama nggak bisa menyelamatkan. Karena mereka manusia. Yang bisa menyelamatkan itu Allah. Kalau bukan Allah nggak bisa menyelamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita lihat perjanjian baru. Kisah Rasul 4 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tidak ada nama lain, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Kalau kita mau selamat, terimalah Yesus. Kita mau hidup, terimalah Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kehidupan. Di luar Tuhan mati semua. Lihat pemimpin agama, mati semuanya. Ada tulangnya di dalam kubur. Kalau betul-betul jago, bangun dong dari lubang kubur. Kok nggak becus? Bagaimana menolong kita? Apalagi mau menyelamatkan kita, lebih bohong lagi, dirinya mendem terus-terusan. Marilah saudara, terimalah Yesus kalau mau hidup. Amos 5 ayat 4, kasih tahu keluarga kita yang belum terima Yesus. Lu mau gak hidup kekal, terima Yesus. Lain jalan gak ada. Amos 5 ayat 4. Cari dulu Amos, jarang dibesuk tuh si Amos. Amos 5 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Lain kali tolong baca carilah Yesus. Sebab kalau yang nggak bawa Alkitab dia bingung, aku siapa? Makanya bawa Alkitab, saudara. Ini bukannya kondangan. Mau nampang. Pan Alkitab nggak berat, kecilnya 10 kilo, miring kali begitu tuh. Ya ilah, kebaktian jangan mau bawa Alkitab, mau ngapain jadi orang Kristen? Terserah, mau kesinggung kayak ya. Bukan buat saya berkat, buat saudara. Nanti kalau ada Kamis depan yang nggak bawa Alkitab, saya ngomel lagi nih. Mari saudara, kalau mau hidup cari Yesus. Lain jalan nggak ada. Hanya Dia yang bangkit, hanya Dia yang hidup. Sekarang yang ke-6 itu perlengkapan perang Allah, perisai iman. Zaman dulu perang pakai tombak, pakai parang. Kalau nggak pakai tameng itu perisai berbahaya kena tombak. Tapi kalau perisainya atau tamengnya itu kropos, ditombak tembus. Berapa banyak orang Kristen imannya tidak ada. Tidak mempunyai iman. Makanya banyak kalah oleh persoalan hidup. Karena imannya tidak ada. Buat apa itu iman? Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15 demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Doa yang keluar dari iman. Iman tuh meskipun kita belum pernah lihat Yesus, belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia Allah. Dia bisa menyelamatkan. Belum melihat tapi percaya. Doa yang keluar, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit. Sakit ini bisa sakit beneran, bisa juga persoalan hidup termasuk penyakit, bokek juga termasuk penyakit. Dan Tuhan akan membangunkan si sakit itu. Jika orang itu berbuat dosa, dosanya diampuni. Artinya kalau dosa belum diampuni, nggak mungkin lihat surga. Mari saudara, kita melakukan apapun, lakukan dengan iman. Dengan iman. Kita pasti menang. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman, nggak ada gunanya. Supaya kita mempunyai iman, lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa. Firman, pujian, dan doa lakukan. Ini 3 tidak boleh berpisah. Berpisah saja satu tidak ada gunanya. Firman, pujian, dan doa. Itu sama kuasanya. Lakukan tiap hari. Orang Kristen nggak mau lakukan firman, pujian, dan doa. Yang dia paling pilih doa. Kenapa orang Kristen senang doa? Karena doa minta. Orang Kristen maunya minta melulu. Lihat kebaktian pertengahan minggu selalu sepi.
Ini aja karena ada seminar jadi penuh begini. Coba kalau setiap Kamis penuh begini, pasti ke sorga. Marilah saudara kekasih, jasmani kita kasih makan 1 hari 3 kali. Kenapa rohani kita kasih makan seminggu sekali? Kurang makan rohani. Coba kalau saudara makan seminggu sekali lemes, jangankan dijorokin, nggak usah dijorokin nggak kena angin rubuh. Karena makannya seminggu sekali. Nah kita juga begitu, kalau rohani kita kasih makan seminggu sekali, itu lemes, kena persoalan dikit kalah, diserang setan kalah. Berapa banyak orang Kristen masih kemasukan setan? Yang terakhir yaitu pedang roh. Pedang roh ini saudara, pedang kegunaannya setelah kita menangkis serangan musuh, kita mesti menyerang musuh dengan pedang. Musuh tidak diserang, nggak mungkin dia kalah. Mesti diserang. Tapi kalau pedangnya keropos, kita serang musuh, patah. Kenapa? Orang Kristen banyak yang kalah oleh serangan setan, karena Roh Kudusnya tidak ada. Memang pada waktu kita terima Yesus, kita dibaptis, Roh Kudus masuk. Benar. Tapi pada waktu kita berbuat dosa, Roh Kudus keluar. Banyak pendeta bilang, Roh Kudus kalau udah masuk, nggak keluar-keluar lagi. Saya bilang, tidak. Dia hidup, dia bisa masuk, dia bisa keluar. Kalau Roh Kudus masuk, nggak keluar-keluar lagi. Kalau begitu, kalau kita nih orang laki nih, kita pergi ke tempat pelacuran. Roh Kudus ngikut ke dalam gitu. Nonton blue film gitu. Kata Roh Kudus, sering-sering aja lu ajak gua kemari. Begitu? Enggak, dia keluar. Yang masuk ke dalam Roh Kudus, ngikut ke dalam. Roh Kudus waktu kita mau melangkah ke tempat maksiat, dia keluar, dia nangis. Kapan dia balik lagi? Waktu kita minta ampun, kita berjanji tidak akan berbuat lagi. Dia masuk, dia setia loh saudara. Tuh, dia bisa keluar masuk. Demikian juga ibu-ibu. Pada waktu ibu ngerumpi, Roh Kudus ngikut denger. Wah enak bener dia. Enggak, dia keluar, dia nangis. Makanya saudara, sayang, untuk apa itu Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita mempunyai power, kita mempunyai kuasa untuk melawan setan. Setan selalu menyerang. Tanpa Roh Kudus kita kalah oleh setan. Makanya sayang sekali kalau sampai Roh Kudus kita keluar. Pertahankan saudara, lakukan tiap hari firman, pujian dan doa. Kalau kita udah lakukan firman, pujian dan doa, pasti kita mempunyai iman, pengharapan dan kasih. Kalau udah punya iman, pengharapan dan kasih, pasti Roh Kudusnya nggak keluar-keluar lagi. Nah inilah saudara kegunaannya Roh Kudus untuk supaya kita menang dari setan. Salah satu serangan setan yaitu santet. Santet atau guna-guna. Macam-macam guna-guna. Guna-guna penyakit, guna-guna usaha, guna-guna jabatan, guna-guna perceraian, dan guna-guna jodoh. Guna-guna penyakit, penyakit guna-guna, lumpuh, gila, perut besar, tubuh busung, muntah darah, buta, penyakit kulit. Penyakit guna-guna lumpuh tidak pernah sebelah, dua-duanya. Jadi berlawanan dengan stroke. Kalau stroke tidak pernah kiri dan kanan, sebelah. Kalau guna-guna tidak pernah sebelah, dua-duanya. Guna-guna penyakit kulit. Guna-guna penyakit kulit untuk perempuan cantik. Laki-laki tidak pernah diguna-guna penyakit kulit. Kenapa perempuan cantik yang diguna-guna penyakit kulit? Maaf saudara, bukan yang di sini, yang di luar ya. Ntar kesinggung lagi. Biasanya perempuan cantik sombong. Dia mau diajak pacaran oleh seorang pria, mau diajak jalan-jalan nonton oleh seorang pria, dia hina di muka umum. Lu mau ngajak gua jalan sama-sama pacaran, lu kacain dulu muka lu. Supir gua aja lebih ganteng dari lu. Ini anak laki dihina di muka umum, dia sakit hati, dia pergi ke seorang dukun. Itu perempuan tadinya cantik, pipinya licin, lalat menclok terpleset. Karena terlalu licin, bangun tidur langsung kayak kodok buduk. Atau seperti sisik ular. Mau ke dokter manapun nggak bisa sembuh. Sebab penyakit ada dua, penyakit medis dan penyakit kena setan.
Nah ini saudara, nanti saudaranya hanya garis besarnya saja, nanti saudara boleh tanya sepuas-puasnya. Yang dia guna-guna, yang kelihatan, muka, tangan, dalam badan dia nggak guna-guna, tujuannya buat bikin malu, karena dia udah menghina orang. Kenapa tuh orang Kristen masih kena diguna-guna? Karena pada waktu dia menghina orang, Roh Kudus keluar, Roh Kudus nggak ada, disantet masuk. Makanya saudara jangan menghina orang disantet masuk, karena Roh Kudusnya nggak ada. Jangan menghina orang. Sekarang guna-guna usaha. Orangnya tidak sakit, tapi usahanya yang sakit. Yang minggu yang lalu saya udah katakan, orang dunia itu curang. Dia sendiri nggak mau disantet, dia pada punya itu segala patwa, segala jimat, segala apa. Itu buat menolak santet. Sedangkan dia sendiri sirik sama orang, iri sama orang. Usaha kita, dagangan kita laku, restoran kita laku. Di sebelah kita, seberang kita, sama dagangannya, sama restorannya. Nggak laku, kurang laku, dia sirik sama kita. Di depan kita dia baik, sering tegur dan sering kasih makanan. Tapi di belakang kita, dia kedukun. Dia beberin. Tadinya usaha kita, toko kita maju, laku, jadi nggak laku, bangkrut. Kenapa itu orang Kristen masih kena disantet? Karena pada waktu dia buka toko pagi-pagi, dia tidak berdoa dulu kepada Tuhan. Disantet masuk. Makanya saudara, yang punya kantor, punya toko, punya usaha, sampai jadi toko saudara, sebelum buka pintu berdoa dulu. Minta Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus dan pagari dengan para malaikat. Nggak kena disantet. Pulangnya udah malam, terima kasih Tuhan berkat engkau sudah berikan. Baru tutup, baru pulang. Nggak mungkin kena disantet. Sebab apa? Sebab kuasa Tuhan lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kita berasal dari Allah, berarti kita anak Allah. Kita sudah diangkat anak oleh Allah. Roh yang di dalam engkau itu, Roh Kudus yang dalam kita, lebih berkuasa daripada setan yang manapun juga. Jadi jangan takut. Makanya jadi Kristen, jangan setengah-setengah. Jangan Kristen luarnya saja, dalamnya bukan Kristen. Disantet, masuk. Tapi kalau Kristen yang taat, disantet, nggak bakalan masuk. Nggak bakalan masuk. Jangan jadi Kristen setengah-setengah. Nah, seperti minggu yang lalu saya katakan, Kristen setengah-setengah masih kena ciong. Sekarang Kristen setengah-setengah masih kena disantet. Tapi kalau Kristen yang setia, yang taat, nggak kena disantet. Sekarang guna-guna jabatan. Saudara, seorang karyawan, dia rajin, dia pintar, dia jujur, dinaikin pangkat oleh bosnya. Lalu karyawan lain sirik, iri. Dia kedukun, dia santet. Tadinya orang itu pintar, karena disantet sama setan, jadi bodoh, nggak bisa kerja, diberhentiin, dia gantiin. Makanya saudara, saya minta, tolong kalau sampai di kantor saudara, saudara berdoa. Lebih-lebih kalau saudara pimpinan. Sebab kebanyakan orang dunia, termasuk orang Kristen pun ada, bawa-bawa jimat di dalam dompetnya ke kantor. Demikian juga pembantu rumah tangga, banyak yang bawa jimat. Makanya saudara kalau terima pembantu baru, saudara malamnya saudara tengking. Tapi di dalam kamar saudara ya, jangan di depan dia, ntar dia salah terima, dibakar lagi rumah kita ntar. Dari kamar kita tengking. Hancurkan itu kuasanya, bendanya biarin. Nah inilah saudara kekasih. Yang selanjutnya, santet perceraian. Saudara, suami istri ini kerjanya tiap hari berantem terus, ciong. Berantem terus, nggak ada akurnya. Dia lihat tetangganya suami istri, akur sekali kayak sampek engtai. Dia sirik, dia kedukun, dia santet itu yang sedang akur itu. Langsung berantem. Biasanya suaminya pergi. Kenapa kena disantet? Itu orang Kristen. Karena dia jarang sekali bersekutu di keluarga. Atau jarang sekali kalau suaminya pergi kerja, istrinya tidak mengantar sampai depan pintu dengan doa. Biasanya tidak diiring dengan doa.
Istrinya di dapur, suaminya di garasi, mama pergi. Ya, dadah. Yang satu di belakang, yang satu di depan, tanpa doa, disantet masuk. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Sebab banyak sekali di Jakarta, ini bukan yang di sini ya, ABG-ABG di Jakarta, mau punya suami, dia nggak mau yang sepantar umurnya, dia mau rebut suami orang. Karena apa dia rebut suami orang? Karena suami orang hidup ekonominya udah mapan, udah cukup. Kenapa dia mau suami orang? Karena suami orang sudah sedikit ada umur, jadi kalau umur beda dengan istrinya dia sayang bener. Ketiga, kenapa dia mau ambil suami orang? Karena suami orang sudah berpengalaman. Dia rayu nggak bisa, dia santet suami saudara. Makanya saudara, berdoalah. Berdoa, doa manjur sekali. Makanya saudara, saling doa mendoakan. Disantet masuk kalau nggak. Nah ini saudara, kalau saya dulu bukan karena saya sirik, bukan. Tapi saya mau uji ilmu saya masih hebat nggak. Saya cari tetangga yang paling akur suami istri. Saya comot roh suaminya, saya jadiin ular. Saya masukin ke peles, saya tutup. Saya comot roh istrinya, saya jadiin kodok. Saya masukin di peles lain, saya tutup. Kodok sama ular saya pisahin. Detik itu juga lagi akur, berantem terus. Biasanya suaminya pergi. Setelah suaminya pergi seminggu, saya lihat itu istrinya, saudara. Kalau nyapu nggak maju-maju, diem gini. Kenapa dia nggak maju-maju itu nyapunya? Dia ngelamun, dia kangen sama suaminya. Kangen, makanya ibu-ibu kalau lagi ribut, jangan sampai setan masuk. Berdoa buru-buru. Ntar kalau suami udah pergi nyesel. Lebih-lebih musim hujan nyesel. Saya lihat begitu, istrinya ngelamun begitu. Saya kesian juga saudara. Ular sama kodok saya jadiin satu. Dengan kuasa setan saya panggil pulang suaminya. Pulang loh. Pulang. Marilah saudara, setan jahat. Jangan takut tapi kalau kita taat sama Tuhan, enggak mempan. Boleh santet, saya udah keliling Indonesia nih. Bakarin jimat udah enggak kehitung. Enggak kehitung. Dia adu sama dukun-dukun, mau bertobat, ngadu dulu ilmu saya. Jabatan katanya. Kalau Pak Tio bisa pegang tangan saya jabatan, enggak pingsan, enggak mati, enggak gila, enggak lumpuh, saya terima Yesus dalam tempo 3 hari. Oke, saya selamat. Saya panggil dalam nama Tuhan Yesus, saya setan hancur. Seger nih sampai sekarang. Bertobat ya. Pegang itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kita lebih besar. Itu pegang. Roh Kudus. Jangan takut ngadepin setan dimanapun. Setan itu seperti macan ompong. Bentuknya macan, suaranya macan. Cuma udah ompong, udah gak ada giginya. Macan gak ada giginya, kenapa mesti takut? Dia mau gigit, kasih aja tangan kita. Kesakitan gustinya. Iya seperti nenek-nenek, udah gak punya gigi, masih mau galak-galak. Dia mau gigit, kasih aja telunjuk kita, dia menjerit. Macan juga begitu, kuasanya sudah dikalahkan pada waktu Yesus disalib, darah Yesus bercucuran di atas kayu salib, itu mematahkan kuasa setan. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, kuasa setan dipatahkan. Jadi setan udah gak punya kuasa, jangan takut, cuma gertaknya doang setan. Enggak ada apa-apanya. Yang selanjutnya, santet jodoh. Santet jodoh juga buat gadis yang cantik. Biasanya yang tadi saya katakan, kalau cantik sombong. Dia mau dilamar oleh seorang pria, dia hina di muka umum. Lu mau jadi suami gua? Lu pikir dulu 2-3 kali. Gaji lu aja gak cukup buat kosmetik gua. Gua kawin sama lu, gua bisa makan pasir. Ini anak laki dihina di muka umum, dia kedukun. Saudara disantet, diguna-guna, dikawinin sama benda. Benda itu dibuang ke laut. Sebelum diputusin kuasanya, saudara cantik kayak bintang film, nggak bisa kawin. Putus lagi, nggak hujan, nggak angin, putus terus. Kenapa yang lebih jelek dari saudara bisa kawin 10 kali? Kenapa saudara cantik kayak bintang film nggak bisa kawin? Karena udah dikawinin sama setan. Atau dikawinin sama pohon beringin. Sama pohon. Sebelum pohon itu roboh, nggak bakalan kawin. Nah kalau pohon beringin usianya lama, 200 tahun baru rubuh. Nah kapan kawinnya kita keburu mati. Makanya yang jangan menghina orang ya. Menghina orang disantet masuk. Nah sekarang ini hanya garis besarnya saja. Yang selanjutnya yaitu benda-benda santet. Binatang santet, ular kecil, ular besar pasti bukan ular santet. Tapi bukan semua ular kecil ular santet. Ada yang ular benar. Kumbang yang besar tuh yang hitam, belatung, lalat hijau, kelelawar.
dan sebagainya. Itu binatang santet. Sekarang benda santet. Pisau, silet, paku, jarum, bukaan susu. Tuh kaleng susu tuh bukannya tuh. Saya pernah saudara tolongin orang perutnya besar. Saya diteleponin, dia dapat nama saya dari temannya. Saya datang. Saya periksa, laki-laki. Saya periksa, dia udah 4 dokter USG, nggak ada penyakitnya. Nggak ada apa-apanya. Saya periksa, wah ini bukannya kanker atau bukan apa, ini diguna-guna. Lalu saya doakan, saya tengking. Udah selesai saya doakan, dia lari ke WC. Karena terlalu kebelet, dia lupa tutup pintunya. Sampai di WC dia berteriak, Pak Tio tolong. Ya karena dia laki, saya masuk aja. Laki kan nggak apa-apa. Udah bosen lihatnya. Apa yang terjadi saudara? Di dalam WC, maaf, saya keluarin dari lubang duburnya bukaan susu sepanjang 5 meter. Kalau bukaan susunya sepanjang 5 meter, kalengnya segede apa? Siapa yang bisa sambung tuh dalam perut? Masuknya bagaimana? Nah kalau staples, kita makan gado-gado, mungkin keburu-buru, ketelan, kecil. Nah itu bukan susu. Setan memang berkuasa karena setan dulunya malaikat. Yang satu lagi saudara, anak laki juga, itu teman saya. Dia lagi jalan, mendadak dia jatuh. Kenapa? Kaki kanannya nggak bisa ditekuk. Dia ke rumah saya periksa. Wah ini guna-guna, ada benda. Yuk kita ke rumah sakit. Di ronsen di rumah sakit, ada benda. Dioperasi, linggis. Linggis bagaimana bisa masuk begini? Kalau jarum patah kita injak bisa masuk ikut aliran darah balik. Bisa ke jantung. Tapi kalau linggis masuknya bagaimana? Dokter semua bingung. Periksa ada tuh buku kedokteran satu lemari. Masuknya bagaimana tuh linggis? Jangan takut saudara, jangan takut. Itu hanya buat orang dunia. Makanya kesian orang dunia dibuat main setan. Nah sekarang cara kerja santet. Santet sama dengan firman Tuhan cara kerjanya. Firman Tuhan kalau sudah ditaburkan pasti tumbuh. Demikian juga santet. Kalau dia santet seseorang, si A kuat, dia cari di dalam rumah itu yang kosong, dia masuk. Makanya saya minta saudara, kalau saudara belum lakukan, mulai hari ini lakukan. Kalau saudara berdoa, tolong doakan pembantu. Banyak orang Kristen belum mendoakan pembantu. Kesian Pan, keluarga kita doakan, santet masuk, nggak mempan, masuk ke pembantu yang tidak ada kuasanya. Karena kita belum doakan. Kesian Pan, dia setia pagi-pagi jam 5 sudah bangun buat melayani kita. Masa gitu kita tega, dia muntah darah, dia lumpuh, dia gila, dia mati. Berapa susahnya sih ngedoain orang? Pan doain orang nggak bayar. Masih egois. Sini juga banyak yang belum mendoakan pembantu. Ngaku aja masing-masing dalam hati. Saya tegur semuanya. Dan tolong juga doakan tetangga kita. Itu santet kalau di rumah kita penuh kuasa, dia keluar. Dia nggak pulang tanpa hasil. Dia santet tuh tetangga yang paling dekat. Kesian Pak, kemarin baru kita ngomong sama si Mamat. Pagi-pagi kita lihat dia udah lumpuh, dia gila, dia muntah darah, dia mati. Kesian Pak, berapa susahnya sih ngedoain orang. Doakan saudara, doakan. Itu cara kerja santet. Terus saudara boleh tanya. Ya udah 8:30. Atau saudara nanya dulu deh ya. Macam-macam santet. Sekarang tapi sebelum nanya, kolekte dulu, ntar saya domelin sampai pakai dasi pakai dasi udah melotot aja tuh. Ya kolekte dulu deh ya. Nanti minggu depan masih ada lagi. Nanti minggu depan kalau masih keburu saya soal cara ngusir setan. Saya ajarin. Jangan takut. Saya mau nanya, minggu kemarin kan kalau kilat katanya bukan setan, apa tuh? Kilat. Iya, Oh kilat mah bukan setan, kilat. Kilat itu alam saudara, memang itu Tuhan Maha Besar. Tanpa kilat nggak mungkin terjadi hujan. Itu kilat. Listrik negatif dan positif itu bertemu. Itu suara getaran itu untuk menjatuhkan gumpalan air di atas. Itu tujuan kilat. Kalau dia nggak ada kilat, nggak ada suara atau nggak ada getaran, itu nggak jadi hujan, mati kita semua. Dengan getar itu jadi jatuh hujan. Itu bukan setan, bukan alam. Pak, maksudnya kalau yang santet-santet itu binatang itu maksudnya masuk di dalam rumah atau Oke. di dalam tubuh? Biasanya setan-setan SD itu
Kalau setan SD nyantetnya pakai benda. Kalau yang udah tingkat tinggi nggak pakai benda lagi, langsung comot begitu jadi. Tapi kalau yang pakai benda itu dukun SD biasanya maghrib. Makanya saudara kalau maghrib dia jatuh benda di depan rumah, di rumah saudara, ya jangan dipegang. Misalnya itu tadi saya sebut binatang-binatang yang aneh-aneh itu, kita berdoa dulu, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya jatuh paku atau jatuh keris atau jatuh apa, jangan langsung dipegang. Kita berdoa dulu, kita tengking, punahkan dulu kuasa setannya. Itu santet seperti meteor. Kalau meteor di atas tinggi sekali menyala, kalau santet setinggi pohon kelapa lebih tinggi sedikit ya, menyala juga, dia berbunyi. Biasanya adanya kalau bulan Maulud. Sebab kalau bulan Maulud lagi asa ilmu, adu ilmu antara desa ini dengan desa ini. Biasanya sih begitu. Ya, doa dulu, tengking dulu. Soalnya di rumah pernah kemasukan kelelawar dan itu kita usir tuh kelelawar Susah. kecil. Itu susah sekali tuh, pintar sekali dia itu tuh. Ya waktu itu kan kita nggak ngerti apa-apa ya, jadi kita biarin aja. Makanya berdoa ya, misalnya kita nggak damai, kita lihat benda itu nggak damai, kita berdoa, Tuhan tolong pagari dengan para malaikatmu dan penuhi dengan Roh Kudusmu, jangan sampai terjadi keluarga saya, ya. Jangan takut. Pak, saya mau nanya, ciri-ciri orang kena santet itu bagaimana, Pak? Lihat kalau santet penyakit. Ya, Kalau betul. santet penyakit, itu penyakit santet datangnya mendadak. Dia tidak ada masa inkubasi, masa inkubasi apa ya? Gejala-gejalanya, itu nggak ada masa gejala-gejalanya. Langsung bangun tidur, mau buta, mau gila-gila, mau langsung dia, mau lumpuh-lumpuh. Dia nggak sedikit-sedikit nggak. Pak Teo, saya mau nanya Pak Teo. Dia. 2 pertanyaan. Ya. Satu, mengenai sekarang kan lagi banyak pencurian pakai ilmu hipnotis ya. Bagaimana kalau umat Kristen yang kena itu pakai ilmu hipnotis, pasti tepuk pundaknya, kita Oke. pakai apa? Pertanyaan pertama. Oke. Makanya saudara, ntar yang kedua tunggu dulu. Makanya saudara kalau sebelum keluar pintu kita berdoa dulu. Kalau kita nggak berdoa kena di hipnotis. Dia memang begitu, dia tepuk maksudnya supaya kita terkejut. Masuk itu kuasa. Kalau bisa saudara, kalau misalnya nanti saudara ditepuk, jangan lihat matanya. Dan saudara buru-buru manggil Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar. Istri saya 2 kali di Kelapa Gading. Enggak berhasil, saya udah kasih tahu cara-cara ngelawannya. Enggak berhasil. Akhirnya, ya saya tanya orang lain lagi, gitu. Tadinya udah mulai. Banyak dia nungguin waktu habis bulan, di depan kantor-kantor yang baru habis gajian, atau di depan-depan bank. Sampai perhiasan kita, sampai dia suruh pulang, bisa pulang, ambil lagi. Ngambil lagi. Benar, itu kekuatan setan. Tapi jangan takut. Ya, kita nggak bakalan kalah dah kalau ada Roh Kudus. Terus? Pertanyaan kedua, kan ilmu psikologi sama psikiater kan pakai ilmu hipnotis juga. Itu bagaimana Pak Teo? Bagaimana kalau orang Kristen yang mempelajari ilmu psikologi? Itu kan Ilmu itu sebetulnya bukan hipnotis, mempelajari ilmu jiwa, ya, bukan hipnotis. Kalau yang maksudnya tadi yang pertanyaan pertama, hipnotis buat kejahatan, kalau itu tidak, kalau itu bukan hipnotis. Cara belajarnya juga lain. Kalau hipnotis itu, tapi saudara jangan belajar ya. Konsentrasi ke suatu titik. Terus nanti benda misalnya lilin. Kalau tingkat tertentu tuh lilin bisa goyang. Dan tingkat tertentu cep mati. Dan kalau yang udah jago, bisa mindahin lemari. Dengan mata. Atau suruh orang bunuh. Si A suruh bunuh si B. Dengan hipnotis. Bisa. Tapi kalau dokter psikologi itu enggak. Ya? Ya itu buat supaya orang itu dia pengaruhi jiwanya. Waktu dia lagi pasien itu. Enggak, bukan hipnotis. Boleh. Bakmi aja boleh nambah. Kita boleh lihat, tapi satu, jangan ngikut main. Kalau dia bilang tempelin tangan di televisi, atau catat itu nomor, jangan. Sebab sulap ada 3. 1, dengan alat, dengan kecepatan tangan, dengan setan. Kalau dia udah bisa rubah bentuk, misalnya dari telur, ditutupin kain jadi anak ayam, itu udah bukan kecepatan tangan lagi, itu bukan alat lagi. Boleh nonton, tapi jangan sampai
coba kalau gue bisa begitu enak juga. Jangan sampai begitu ya. Jangan. Apa lagi? Nggak ada lagi? Shalom. Halo. Saya pengen tanya Pak, saya sempat baca di Alkitab bahwa Adam diciptakan Tuhan punya roh kemuliaan. Jadi Adam itu tidak mati-mati. Maksud saya begini Pak. Siapa bilang Adam nggak mati? Aduh kamu. Adam mati. Ya. Oh ya Pak, masih. Ya. Shalom Pak. Shalom. Sebenarnya saya profesi pelaut, seorang angkutan kapal. Kebetulan saya di atas ini. Ada yang saya mau tanya Pak Pendeta karena image tentang pelaut selalu negatif. Negatif dan memang saya akui bahwa kalau tidak kuat baik istri dan suami itu bisa tergoda. Nah, karena pelaut saya sendiri sudah boleh dikatakan sudah mana-mana. Nah, bagaimana caranya kita memagali tadi Pak Pendeta saya menanggapi bahwa minta Tuhan agar memagali dengan anaknya. Tapi kadang-kadang kedagingan kita dan situasi karena kita apa? Orang pelaut. Oke, udah saya tahu deh. Ya kemana lagi larinya ke situ? Saudara, lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa. Ya, terus sering puasa. Puasa itu bukan buat menebus dosa. Dosa nggak bisa ditebus dengan puasa. Puasa itu buat mematikan keinginan daging yang selalu berbuat dosa. Puasain. Ya, pasti kuat. Ya. Ya paling-paling rambut rontok. Tolong nih dulu nih. Ya yang pegang itu deh ya. Tolong deketan. Oh, kalau yang cacar ular itu, saudara, lingkaran itu di leher atau di perut, itu suatu virus, ya, itu memang sangat berbahaya sekali, ya. Nanti bisa bawa maut. Itu bukan santet, bukan. Itu suatu virus, ya, yang memang terlalu berbahaya dan menular. Itu bukan santet di leher atau di perut. Itu kalau dia udah kelamaan tuh ketemu katanya, jadi ban. Ya karena udah lama atau obatnya kurang, pengobatannya kurang seksama, mati, bisa mati, itu berbahaya. Ya, boleh kita berdoa, tapi kita jangan terlalu fanatik. Ya, artinya doa aja nggak pakai obat, nggak pakai dokter. Boleh berdoa, boleh ke dokter. Makanya sebelum ke dokter, Tuhan berkatilah tangan dokter dan obat. Biar kesembuhan dari engkau melalui dokter, melalui obat, saya terima. Doanya gitu. Boleh berdoa kalau kuat, tapi kalau nggak kuat mati ntar. Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan sendiri. Kalau memang semua langsung berdoa aja, kalau gitu orang Kristen pintu depannya nggak usah ditutup aja, malam doa aja nggak, maling nggak masuk. Kok pada tutup pintu termasuk pendeta? Ayo jawab deh. Doa aja maling nggak masuk. Atau gereja yang tinggi-tinggi kok pakai penangkal petir? Ketakutan sama geledek, doa aja. Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, ada pekerjaan Tuhan kerjakan sendiri. Jangan semua serahin Tuhan, ya. Gimana? Kalau orang yang kesurupan gimana tuh Pak? Satu, yang keduanya, kalau ada tetangga kita yang bukan Kristen, terus kita lihat dia kena santet. Sikap kita sebagai orang Kristen gimana? Kesurupan bukan santet. Kesurupan tuh setan masuk. Kalau santet dimasukin oleh seseorang yang punya ilmu, yang bisa mengendalikan setan. Kalau kesurupan bukan santet, tuh setan mau masuk. Itu ntar atau kalau ada keburu hari ini, tapi kalau nggak keburu minggu depan, itu bagian kesurupan. Sabar dulu. Terus sikap kita Pak sebagai orang Kristen kalau ada tetangga yang kena santet, apa kita dalam hati berdoa atau gimana?
Gini, kalau kita dipanggil, diminta tolong sama dia, kita bilangin dia, ya, saya Pak, kalau misalnya dia orang seberang, lain agama dengan kita bilangin, saya ini Kristen, saya berdoanya cara Kristen, boleh nggak? Bilang dulu, ntar kalau kena, dia nggak setuju, ntar jadi yang lain jadi kena lagi, jangan ya. Kita hati-hati, mesti cerdik. Ya, kita bilang kita orang Kristen, caranya ntar saya mau berdoa Kristen, saya mau nyanyi dulu. Ya, kalau dia diizinin baru lakukan, kalau nggak jangan ya. Hati-hati. Kita nggak salah jadi bakar, apalagi salah. Tolong nih. Oke. Alternatif itu kalau aku puncur, aku pressure, itu boleh. Ada pendeta bilang aku puncur nggak boleh. Ada pendeta yang bilang, kalau saya bilang boleh, saya bisa buktikan. Apa bedanya jarum aku puncur dengan jarum dokter? Sama-sama jarum. Mentang-mentang dokter dari barat aja boleh. Mentang-mentang aku puncur dari Tiongkok aja magic. Kalau gitu orang Cina semuanya setan dong. Enak aja tuh pendeta ngomongnya. Boleh. Ya. Yang tenaga yang nggak boleh itu tenaga dalam. Prana. Regi apa sih regi? Ya seperti apa gitu? Ya itu tenaga dalam, itu nggak boleh, prana. Ya, sebab untuk melatih itu tenaga dalam di atas 20 tahun. Kita latihan pernapasan, itu keluar satu tingkat, nanti keluar kundalini. Kayak bola kasti, kita bisa salurin. Tapi saya lihat sekarang itu, anak-anak muda, masih muda, udah bisa keluarin getaran, itu berarti setan. Ya, nggak boleh. Obat sensai boleh. Apa bedanya obat sensai dengan kapsul atau tablet? Itu tablet atau kapsul itu dimodernin. Kalau obat sensai itu ramuan, mesin godok. Sama. Yang nggak boleh dukun patah. Saudara patah. Yang dia urut bambu kuning. Saudara kelojotan. Itu nggak boleh. Saudara yang jerit-jerit. Dia ngurut sendiri. Nggak boleh. Itu ilmu. Apa? Ya terus. Ya? Bukan dukun patah, yang pakai ilmu nggak boleh, tapi kalau urut biasa boleh. Yang maksudnya pakai ilmu. Dukun patah tapi yang tidak pakai ilmu. Oh banyak. Iya sensei bisa. Bisa. Ya. Ya. Nggak boleh. Dia kesurupan begitu, dia nulis, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pak Teo. Ya. Pak Teo. Mana lagi? Kembali tembak Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak, apakah dibenarkan doa itu sambil bermeditasi? Orang Kristen tidak boleh meditasi. Kalau sambil doa Pak? Mana bisa? Pak. Kamu tahu nggak apa artinya meditasi? Nah, jangan bilang meditasi sambil doa, bagaimana? Sambil tidur makan bisa nggak? Pak Teo, jadi dulu saya kan pernah retret, sekolah saya kan sekolah Katolik. Jadi pada saat hari terakhir kita tuh suruh memandangi lukisan, di tempat yang itu anak-anak remang-remang. Jadi itu teman-teman saya itu memandang lukisan, setelah itu semuanya pada nangis semua. Iya. Makanya itu jangan memandang lukisan atau benda-benda ya buat konsentrasi. Tuhan nggak ngajarin doa begitu. Ya, itu pengajaran dunia. Nggak boleh. Tolong dekatan.
Untung tuh cacing nggak masuk ke perut. Jadi cacingan lagi. Ya, itu bukan semua binatang masuk ke rumah kita. Oh, ini guna-guna. Jangan ya, jangan. Ya, belum tentu itu guna-guna ya. Ya, enggak, setan nggak berupa cacing, nggak mau. Setan nggak mau jadi cacing. Oh, itu mah ular bintang. Ya nggak apa-apa tuh mah. Ya. Makanya kalau kita kurang kuat, jangan nonton gitu-gitu. Wah, aduh. Ntar akhirnya nggak bisa tidur. Di WC dimanapun boleh doa. Misalnya kita lagi nggak bisa kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, brot aja keluar. Boleh, tapi kalau setiap mau berdoa, setiap mau berdoa, karena ketakutan tangan, nggak boleh. Makanya jangan nonton gituan. Ntar kalau ini nggak keluar-keluar meletus. Enggak. Kalau misalnya nih, ada ular gitu ya, ular, bukan ular guna-guna. Kita nggak bisa ngelawan. Kita berdoa, Tuhan, Pak, biar ular nggak bisa gigit kita keluar. Boleh. Tapi kalau khusus mau berdoa masuk ke WC, nggak boleh. Enaknya sambil nongkrong gue mau berdoa gitu, nggak boleh. Ya, boleh kita anak, ya. Anak, nih sekarang begini. Kalau anak kita di kamar mandi, terus dia ketakutan kecoa atau apa dia menjerit. Mami, papi, kan boleh. Nah kita juga boleh berteriak sama bapak kita di sorga. Bapak kita. Masa kita berteriak sama bapak tetangga? Ya. Kesleo bukan dukun patah tulang. Ntar tuh tulangnya patah dipatahin lagi. Jangan, lain. Ya, tukang urut dengan patah tulang lain. Enggak boleh ya? Minyak cimande, ya itu dibacain dulu, dikasih ini dulu, ya. Itu aja ya dikasih amalan dulu. Sebab memang minyak cimande ada isinya. Saya dulu pernah main silat dikasih minyak cimande. Ya, itu. Kalau bismillah boleh tuh, bismillah dalam nama Bapak. Tuh. Aman bahasa Arabnya. Kok dia segala macam ala kedabra, jangan. Ya, siapa lagi? Bukan roh jahatnya, kita punya jiwa tergoncang, jiwa dan roh kita terganggu. Nanti waktu kita takut, setan tahu kita takut, dia masuk. Ya, bukan karena roh horornya itu, bukan. Setan tahu kita lagi takut, dia tahu. Ya, makanya kalau bisa sih nggak ada gunanya nonton film-film gituan, mau ngapain? Ya, film-film yang berguna. Benar, minyak urapan ada ayatnya buat penyakit. Betul. Tapi jangan, bukan minyaknya yang sembuhkan, tapi kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Jangan jangan tebalikin. Ya. Pak Tio, saya nanya lagi Pak Tio. Kita kan boleh itu nggak Pak Tio, olahraga Tai Chi itu pertama. Tai Chi nggak boleh, sebab Tai Chi itu silat. Tenaga lemah, tenaga lemah mengalahkan tenaga keras. Itu Tai Chi ada cakal bakalnya, ada penciptanya. Salah satu gerakan Tai Chi itu pai suhu. Suhunya udah mati. Ngapain orang mati nggak boleh. Buat apa Tai Chi? Terus pertanyaan kedua kan kalau orang sakit bengok Pak Tio kan tuh dikasih laut itu boleh nggak? Tulisannya apa kalau tahu? Saya nggak ngerti Pak Tio, tapi ditulis-tulis kalau Itu nggak boleh, itu macan, itu nggak boleh. Ya kompres aja udah pakai tulisan begitu. Ya, itu orang dunia itu jangan ya. pertanyaan lagi tentang roterial gitu Pak Tio. Misalnya satu daerah misalnya Rocky ya. Nah, kalau kan Rocky itu
mengetahui suatu daerah tuh ikan keram satu roh jahat atau apa? Itu mesti bisa mempunyai karunia membedakan roh. Kalau nggak punya karunia membedakan roh, nggak tahu roh-roh apa. Cara menghancurkan roh teror itu bagaimana Pak? Nanti dah minggu depan, jangan sekarang. Ya. Shalom. Shalom. Memberikan kesaksian sedikit. Dimana waktu saya tahun 98 saya masih orang seberang dan saya memang pernah mengecewakan seorang wanita. Apa-apa terusin. Dimana saya waktu saya udah lama saya pisah dengan wanita itu masih batas pacaran. Nah, saya hari Senin saya lupa tanggalnya, saya tidur bangun-bangun ada paku di kasur saya. Itu hari Senin. Jadi saya pakai saya bersihkan. Besokannya saya tidur ada paku lagi. Terus besokannya selama 3 hari ada paku lagi. Itu udah terima Tuhan belum? Belum. Belum. Nah. Ya, saya menanyakan itu sampai tidak salah Pak. Ya, itu dia mau masukin kamu, dia mau bikin kamu celaka, tapi ilmu kamu lebih kuat daripada dukun itu. Santet, saudara, itu kerjaan setan. Setan ada tingkatannya. Setan ada tingkatan, ada setan SD, SMP, SMA, setan mahasiswa dan sebagainya. Ada tingkatannya. Santet, kalau dukun mengirim seseorang, dia kuat. Ya, dia nggak sampai kirim sampai 3 kali. Kalau dia kirim sampai lebih dari 3 kali, dianya mati. Ya, itu dukun begitu. Dia nggak boleh lebih dari 3 kali, mati dia. Taruh. Shalom. Tanya ibu itu ditiup ngapain, emang ada kotoran ditiup? Ya jangan ya, nggak boleh. Ya. Oke. Kita kalau masih tinggal di rumah orang tua masih agama yang dunia, jangan menghina, jangan kurang ajar sama orang tua. Masing-masing. Kita takut jangan, mengganggu atau menghina juga jangan. Kita berdoa untuk diri kita dan kita doakan juga, tolong Tuhan selamatkan mama saya dari pengajaran yang salah. Kasihan dia Tuhan, dia sedang diikat setan. Doakan dia, jangan marah-marah. Ini mama apa segala begini. Nggak boleh kurang ajar anak sama orang tua. Ke diri kamu masuk dia mau, tapi kalau ke rumah itu hanya di kamar kamu aja. Ya, karena kamu anak Tuhan. Karena dia. Oh dia lagi. Si Adam. Bentuk dan rupa kuciptakan engkau seperti kata Tuhan sama Adam. Yang mau ditanya apa? Saya mau tanya Pak, sebelum dia jatuh makan buah, ini Adam ini sebelum dia berdosa, maksudnya saya sebelum dia berdosa, dia itu punya roh kemuliaan Pak. Ya terus? Jadi yang saya maksud, roh setelah dia makan buah. Pak nanya aja kecapean sama bos. Tenang aja, tenang. Gugup Pak. Jangan gugup. Emangnya mau dihukum mati? Oke, selanjut. Jadi Pak, roh kemuliaan ini setahu saya, maaf Pak ya, bukan saya ingin sebab baca di Kejadian, sebelum dia berdosa, dia punya roh kemuliaan. Maksudnya bisa mau tanya Pak, ini Pak, dunia roh, ini bicara roh jahat Pak, maksudnya begini, roh tetap dalam tubuh si Adam, tapi kemuliaannya hilang karena dia udah makan buah. Jadi begini Pak, apa bisa saya bisa hidup kemuliaan? Artinya dengan cara orang bilang
meditasi atau maksud bukan Oke, meditasi. saya tahu maksud kamu, Rere. Ya. Kalau kamu nanti mau mempunyai tubuh kemuliaan, ya tunggu sampai Tuhan datang. Ini seminar akhir zaman, bukan seminar ginian ya. Nanti kalau Tuhan datang, kita diangkat, ya itu udah tubuh kemuliaan. Makanya dari sekarang taat. Kalau kita taat sama Tuhan, nanti Tuhan datang yang kedua kali kita diangkat, itu tubuh kemuliaan. Ya, nanti di bidang lain deh, cuman hanya garis besarnya aja saya ceritakan itu. Ya sebab ininya lain, fokusnya lain. Shalom. Umur berapa? Itu nggak boleh. Kalau dia anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun boleh. Tapi kalau udah mengerti, nggak boleh diajak ngomong, nanti tuh Barbie masuk setan. Ya nggak boleh. Kasih tahu pengertian dia, atau anak itu dibawa ke gereja nggak? Dibawa ke sekolah minggu. Ya nanti itu tugas guru sekolah minggu kasih tahu. Ya, bukan nggak boleh punya Barbie, boleh punya Barbie, tapi jangan diajak ngomong. Kalau anak 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, masih kecil. Ya, tapi kalau udah numbuh gigi, itu udah giginya udah copot, nggak boleh. Setan masuk. Oh, itu nggak boleh. Saya sering ngobatin orang model begitu. Ya, itu teman bayangan benar. Itu nggak boleh. Ya, nanti minggu depan bawa kemari. Ya, minggu depan pelepasan di sini nih. Saya bikin pelepasan di sini minggu depan. Mana? Ya. Oh, itu bukan santet. Waktu mau tidur, berdoa, baca firman, puji-pujian nggak? Enggak. Oh, belum Kristen. Makanya terima Yesus enak deh. Ya, terima Yesus enak. Nggak bakalan diganggu oleh segala macam begitu. Saya waktu jadi pemimpin kelenteng, saya terkenal tukang ramal. Ya, 25 tahun. Terus sebelum jam 1, jam 2 malam saya nggak bisa tidur, gelisah. Tapi setelah saya terima Yesus, jam berapa aja kena bantal pules. Wah, tiong mentok, enak nggak? Ya, terima Yesus, pasti pules. Ya, naik deh 5 kilo. Wah, enak. Shalom Pak, saya ingin bertanya lagi Pak tentang Pak Saro Pak. Di dalam studi saya bahwa Pak Saro itu bukan karunia tapi dikaruniakan oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan saya sering melihat hamba Tuhan sering berdoa untuk kelepasan, sering Pak Saro pura-pura gitu. Maksudnya mau ditanya apa? Maksudnya saya tanya udah kayak suatu berhala tapi kata seperti kayak dukun gitu. Oh, bukan. Udah cukup ya. Bahasa roh ada 3. Ya, bahasa roh asli dari Tuhan. Ya. Kedua, bahasa roh diajarin. Ketiga, bahasa roh belajar. Misalnya temannya bisa bahasa roh, dia nggak bisa, dia bawa kaset, dia rekam. Ntar pulang dia hafalin. Enggak boleh. Itu mesti yang punya karunia membedakan roh. Kalau kita punya karunia membedakan roh, lagi kebaktian gitu kita tahu, oh ini yang asli. Oh ini diajarin. Saya nggak sebut gereja apa. Ada gereja diajarin bahasa roh. Salah. Berdosa. Tapi kalau kita minta dari Tuhan, Tuhan kasih bahasa roh, enak sekali. Tuhan suruh berdoalah dalam roh dan kebenaran. Kalau saya masuk ke rumah orang, saya berbahasa roh, saya tahu setan ada di mana. Saya berhadapan dengan orang, saya berbahasa roh, saya tahu aja punya penyakit medis apa penyakit setan. Oh dia punya ilmu apa enggak? Saya berbahasa roh, saya tahu. Bahasa roh itu karunia Tuhan. Lebih untung punya bahasa roh. Kita sambil nyetir, kita berbahasa roh. Sambil masak, sambil apa aja. Itu bukan mantra. Salah kalau bilang mantra. Kalau mantra tuh satu ayat dihafalin terusan satu ayat, mau kerjain apa itu dibaca, itu mantra, nggak boleh. Kedua, doa itu juga itu mantra. Shalom. Shalom. Itu kalau karakter santet, seperti ada satu pendeta
Ya, Misalkan benda speaker itu Pak, bagaimana bisa hilang? Apakah itu benar Pak? oh itu bukan santet. Ya, itu bukan santet. Tapi kan pendeta itu ada yang sebut namanya Pak Ibu Hidayat ya. Kita itu kerja santet. Bapak tolong jelaskan. Makanya tadi saya katakan itu setan ada tingkatannya kepandaiannya. Ya. Itu santet nggak ada yang bisa lihat cara masuknya. Nggak ada yang bisa lihat. Baik dia cepat, baik dia lambat. Yang kita bisa tahu kalau orang itu punya kuasa lebih daripada yang menyantet. Itu nggak mempan. Nggak bisa kelihatan santet. Kalau siapapun yang bisa bilang santet bisa kelihatan, ya dia ngomong bohong dia. Ya. Ibu pan udah berkali-kali ini dulu, ini belum nih. Setan tidak berkuasa mencabut nyawa. Kalau dia tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak bisa nyabut. Misalnya orang Kristen, setan mau nyabut, Tuhan gak izinin, gak bisa. Setan bisa nyabut orang dunia. Ya. Pak, kayak yang masalah berarti tadi, kan kalau misalnya kita hanya memeragakan antara berarti yang satu dengan berarti yang lain, itu boleh nggak? Memperagakan bagaimana? Misalnya antara bonek yang satu dengan yang lainnya, kita tuh hanya memeragakan kalau dia lagi ngomong sama yang lainnya. Itu nggak boleh. Pak, bagaimana kalau ini yang ada orang kena penyakit atau apa gitu, badannya kembung, terus 2-3 hari kemudian kayak koyak badan kulitnya gitu, beneran kemudian meninggal gitu. Itu kena santet atau apa? Itu saya belum berani katakan kalau saya belum berhadapan. Ya, saya nggak berani katakan itu santet atau penyakit sebab saya sendiri belum melihat. Kalau saya udah berhadapan, saya berbahasa roh, saya berani pertahankan ini santet atau penyakit medis. Ya, sebab saya percaya benar Tuhan saya, nggak bakalan salah. Nah makanya pendeta yang bakar. Pendeta cuma tahu satu si pelepasan ada 3, orangnya, bendanya, dan rumahnya. Kalau bendanya aja jangan nyerang. 3, bendanya, orangnya, rumahnya bersihkan, baru bersih. Itu pelepasan. Pak, mau nanya santet tuh nggak kelihatan Pak. Enggak, Tapi kalau bola api itu gimana? bola api maksudnya bagaimana? Ada bola api jatuh di dekat kepala, tapi balik lagi putar. Ah, Balik arah. Ibu lagi sadar apa lagi tidur? Di depan jalan. Lagi di jalan. Nah itu yang tadi saya bilang, santet itu menyala, ya. Kalau dia tujukan kepada ibu untung punya kuasa lebih dari setan itu. Kalau nggak ibu kena. Dia ke situ nggak kena. Balik lagi. Puji Tuhan. Pak, saya ingin nanya mengenai bahasa roh. Saya ingin nanya apa dalam kita berbahasa roh, terus dalam keadaan kita nyanyian dalam roh itu juga bahasanya itu sama atau tidak? Misalnya bagaimana? Kan saya bisa bahasa roh, tetapi pada saat dalam puji-pujian itu dalam roh, terus saya ingin menyanyikan dalam berbahasa suara tidak berbahasa roh itu nggak bisa. Ibu mau nyanyi bermazmur. Bahasa roh, dalam bahasa roh kan kalau kita kan berdoa kan secara berkali-kali. Terus kalau ingin nyanyi tuh Pak ya, kalau saya dengar orang-orang tuh banyak tuh yang Iya itu. Ya, ibu minta khusus buat kebanyakan itu singer atau song leader punya itu tuh. Ya. Makanya ibu minta lagi yang bermazmur itu. Ya, dengan bermazmur itu berbahasa roh, nyanyian bahasa roh. Ya. Kalau mereka Pak, Kristen juga Pak. Tapi dia mau punya anak, dia pergi ke itu dimasukin timur perutnya Pak. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Setan. Masukin dari mulut. Oh, dari pusat gitu masukin ke timun. Itu setan, jangan, enggak boleh. Iya, setan. Ya. Itu Kristen tempe namanya. Shalom Pak. Salam. Mau nanya Pak, di 1 Korintus 14:22 begini Pak bunyinya Pak. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk penubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya itu apa Pak? Begini, bahasa roh untuk menguatkan iman pribadi.
Kalau nubuat, buat kuatkan iman lagi kebaktian. Banyak orang. Kalau bahasa roh untuk pribadi. Menguatkan pribadi. Iman pribadi. Apa lagi? Ya. Saya mau nanya Pak Tio mengenai kegerakan aneh Pak Tio di sebagian gereja itu, kita sebut namanya Pak Tio. Ada orang lagi berdoa dan punya penyembahan tiba-tiba tertawa. Bagaimana pandangan Pak Tio? Sedangkan Pak Pariyadi bilang itu guyon. Itu benar Pak Pariyadi pernah bilang di Menteng Prada, kalau nggak percaya tanya Pak Pariyadi. Kalau kita lagi kebaktian, terus ada yang mengganggu dengan pura-pura bahasa roh atau ketawa, nanti salah seorang dari jemaat atau pendetanya dikasih karunia membedakan oleh Tuhan. Misalnya saya waktu di Makassar, waktu saya lagi khotbah, ada satu ibu-ibu langsung berbahasa roh. Berbahasa roh, langsungnya saya suruh, dalam nama Tuhan, berhenti, bawa keluar. Itu pendeta yang di situ, semua majelis sedikit kesinggung. Kok bahasa roh diusir? Kalau Roh Kudus, firman lagi dikabarkan, Roh Kudus nggak bakalan mengganggu. Roh Kudus tertib, tidak mengganggu. Tuh, kalau lagi khotbah ada orang berbahasa roh, langsung nyetengking, itu setan, keluar. Ya. Iya, ketawa pan mengganggu. Ya, dia mengganggu. Bisa orang misalnya lagi pelepasan atau lagi penyembahan, sama-sama lagi penyembahan. Ya, kalau lagi penyembahan dia ketawa. Nanti ada yang bisa punya membedakan roh. Kalau ini benar-benar Tuhan dia lagi sedih, Tuhan kasih kegembiraan. Itu bisa. Tapi kalau dia ketawa lagi kebaktian, lagi khotbah dia ketawa, setan. Ya. Lihat penyembahan nanti juga ada yang tahu ini asli apa bukan. Sedangkan penyembahan aja banyak yang bahasa roh bukan asli. Yang pura-pura ikut-ikutan. Ya. Apa lagi? Shalom, Pak Teo, shalom. Saya mau tanya Pak Teo, itu di sekitar rumah saya, kucing selalu nangis-nangis gitu. Kalau berantem nangis-nangis, meow-meow, ya. Itu hampir terjadi setiap hari, siang maupun malam. Jadi pernah sekali kucing juga jatuh pas di plafon di kamar kami. Itu kucingnya warna hitam coklat. Jadi mau ditanya apa? Dan itu kucing pernah saya kalau setiap kali mau masukin mobil di garasi itu udah tunggu itu begitu saya datang kucingnya lihat matanya mencorong gitu. Kalau saya perhatiin kucing di tempat lain itu matanya biasa aja gitu. Saya mau tanya apakah itu merupakan kiriman juga dari seseorang? Enggak ya. Kucing kalau matanya kalau kena sinar selalu begitu. Kalau nggak kena sinar nggak memantul dia ya. Kucing kalau tiap hari dia ribut terus itu berarti musim kawin. Enggak, jangan takut, jangan dikit-dikit kiriman. Kalau dikirimin duit boleh. Terima kasih. Shalom, Pak Teo. Shalom. Saya mau tanya, bila kakek atau nenek atau teman kita adalah dukun, yang selama dia dukun, sekarang sih sudah meninggal, tapi selama dia jadi dukun itu, dia bisa mengobati orang sakit, tapi bisa juga meracuni orang yang tidak disukainya atau orang yang jahat menurut dia, dan juga mempunyai ilmu tenaga dalam yang bisa memindahkan benda yang satu ke tempat yang lain, walaupun itu sangat berjauhan dia bisa melakukannya. Pertanyaan pertama, apakah ilmu atau roh yang ada di dalam orang tersebut, orang nenek atau kakek kita itu, setelah meninggal roh itu pergi atau tetap bergentayangan di rumah itu? Yang gentayangan bukan roh kakek kita ada di Gehenna. Yang gentayangan itu setan yang masuk ke kakek kita dulu. Setan yang jadi penunggu dari kakek itu. Kakeknya meninggal, tuh setan mencari turunannya. Turunan si kakek itu. Berarti bisa transfer, Pak? Bisa, salah satu dari turunannya dia mau jadiin kurungan lagi. Seperti si kakek. Terus saya mau tanya, apakah itu mendatangkan kutuk kepada keturunan atau anak cucunya, walaupun anak cucunya sudah hidup dalam Tuhan dengan... Kalau hidup dalam Tuhan secara taat, nggak bakalan dipakai setan. Tapi kalau Kristen cuma minggunya doang ke gereja, tapi nggak taat, dia pakai. Maksud saya kutuk kan ada kutuk yang tidak bisa, kutuk ekonomi gitu, atau kutuk jodoh, kutuk Ya. perceraian. Ya itu Keluaran 20, mungkin minggu yang lalu nggak datang. Ya, minggu yang lalu saya nggak bisa datang, tapi minggu pertama ini saya bisa datang. Kemarin nggak bisa ada alasan.
Itu ada kalau nenek moyang kita bersekutu dengan setan, yang kena dampaknya cucu punya cucu masing kena dampaknya. Terus caranya bagaimana? Lepas, pelepasan nanti Kamis depan maju ke depan, saya doain. Amin. Makasih Pak Teo. Ya, Malam, Pak. malam. Mau tanya ini mengenai kemarin ya waktu acara tabungan ya di Hayat. Oh ya, ya. Kebetulan saya sama keluarga itu istilahnya stuck di dalam situ. Tapi intinya kita ngerti ya mengenai itu banyak puasa-puasa. Ya. Gitu ya. Cuma kalau dalam hati dan iman kita udah yakin, tapi kita menganggap itu hanya sebagai satu yang tontonan. Ya, nggak apa-apa, boleh nonton. Boleh. Kita unjukin anak-anak sekarang kan belum pernah lihat gotong tepekong. Sebab ditiadakan dulu tahun 50 lebih. Tahun 50-an udah nggak boleh lagi. Tahun 58, 59 nggak boleh lagi. Yang anak sekarang yang lahirnya sekarang nggak tahu gotong tepekong seperti apa. Boleh lihat, tapi jangan menghina, jangan takut. Ya, nggak boleh gotong ikut gotong. Hanya nonton aja. Pan kita jauh, jangan deket-deket. Dia bilang aja pengen kena airnya. Biar hoki gitu. Ya. Tunggu dulu, mana pakai turunan bajak laut. Turunan bajak laut. Nah makanya supaya kita jangan jadi bajak laut lagi, kita terima Yesus, kita taat, enggak kena. Ya, terima Yesus, taat, ya, lepasin tuh kutuk, lepasin. Ya, ntar dulu itu. Shalom. Enggak, kalau tukang urut yang nggak pakai ilmu boleh, urut boleh, nggak apa-apa, urut ya. Kalau perlu nanti saya ajarin cara ngurut. Nih saya ajarin secara garis besarnya ngurut ya. Ngurut misalnya kaki, ya, terlepas. Ini, nih. Ini misalnya jatuh ke selewat terlepas, ya, ditarik dulu. Diurutnya jangan dari atas ke bawah, bengkak dari bawah ke atas ke pembuluh balik ke jantung. Urutnya jangan langsung di tempat dari bawah. Misalnya yang sakit di sini jangan langsung di sini. Udah tarik dulu baru diurut. Pakai salon pas. Kalau misalnya sampai ada retak, mesti pakai perban patah itu. Yang nggak usah hips, perban patah. Ya yang itu ya, yang elastis tuh. Ke jantung ya, jangan ke bawah bengkak. Di tangan juga begitu ke jantung. Ya. Misalnya saudara sebelum dikerok, dijalanin dulu tuh darahnya. Baru dikerok, udah dikerok baru jalanin lagi. Jangan langsung dikerok, itu bisa lumpuh. Kalau kerok jangan waktu siang. Paling siang jam 5 sore. Kalau pagi jam 10 paling telat. Berbahaya itu. Nggak boleh. Ya. Saya ada sepupu saya waktu lagi dibaptis sama Aryaji, terus dia bilang jangan ganggu anakku. Oh itu dia punya ilmu. Dia punya ilmu atau nenek moyangnya punya ilmu. Terus kita juga sepupu-sepupu juga dibilang, kamu nanti masa depannya gini-gini. Enggak semuanya. Bukan nubuat. Kita suruh berdoa dulu, terus tiba-tiba dia ngomong gitu. Siapanya tuh ngomong? Yang kayak itu. Tapi dia belum dibaptis. Udah. Oh udah dibaptis. Waktu dibaptis, dia bilang gitu, jangan ganggu anakku, ini anakku. Itu setan. Ngomong ke Pak Aryaji. Itu setan. Langsung ditengking nggak sama Pak Paryaji? Pasti ditengking. Iya. Ya pasti. Pasti Pak Paryaji punya yang membedakan roh. Pasti ditengking. Jangan mengganggu anakku, lu anak apa lu, minggir lo. Nanti deh minggu depan saya ajarin deh cara ngusir setan, gampang, enak begitu. Wah enak bener deh. Ini nggak habis-habis sampai kapan nih? Tuh yang pakai dasi udah melotot aja tuh. Ya. Mana dia? Ya. Itu saya menyambung yang tadi, kebetulan yang dibicarakan dengan dia tadi memang sepupu saya. Jadi waktu dia
Nanti minggu depan, Kamis depan mau kemari saya mau tahu ya. Nah, saya mau tahu dia ini roh Tuhan apa roh setan. Bawa kemari. Saya senang nih begini nih. Udah ya, udah ya. Mana dia lagi ya? Ya betul, amin. Ya terus. Itu bilang di situ muka Tuhan. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Jadi saya bingung Pak. Apa? Gini kok Tuhan wajahnya banyak ditempel Pak. Jadi gue bilang, waduh ini bisa lebih parah dari agama Buddha. Enggak, kayak kamu Bingung gue bilang gitu. kamu belum terima Tuhan udah cari ayat-ayat yang kamu belum mengerti. Itu ajaran orang Buddha supaya kamu jangan masuk Kristen. Tahu dari mana tuh ayat kamu belum Kristen? Ya, itu Tuhan nggak begitu. Ya, kamu yang penting meskipun kita belum pernah lihat Yesus, tapi kita tahu Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa menebus dosa kita, bisa menyelamatkan kita. Tuh, ya. Itu hanya gambar saja, ya. Ya itu hanya gambar saja, itu bukan berarti gambar dia. Kemuliaan Tuhan bisa masuk ke di dalam seseorang, kemuliaan Tuhan terjadi. Bukan gambar orang Tuhan seperti kayak begini-begini. Kemuliaan Tuhan bisa terpancar. Misalnya orang yang taat sama Tuhan, sering berhubungan sama Tuhan, mukanya lain. Bersinar. Itu kemuliaan Tuhan. Ya, bukan muka Tuhan seperti si A, si B. Ya. Iya, makanya kamu dengan iman, pikiran kita, otak kita dibatasi dengan tulang tengkorak. Nggak bisa sampai ke Tuhan, nggak bisa dengan pikiran kita. Kita mesti dengan iman. Percaya meskipun belum pernah melihat. Itu iman. Ya. Iya, makanya bukan Tuhan muka harimau, bukan. Itu mah setan. Nanti deh saya kasih kartu nama saya ajarin kamu. Ya. Jangan di sini nggak ada waktu. Ya. Nanti saya ajarin. Kamu tanya deh soal Buddha, kayak soal apa kayak ya. Perbandingannya juga boleh. Ya, nanti saya kasih kartu nama. Kalau saya jelasin di sini, ntar yang lain nggak kebagian. Ya. Ini nggak ada lagi ya, udah ya. Ini sampai jam berapa, Pak? Shalom, Pak. Shalom. Nama saya Yoce, Pak. Yoce, di tengah jalan ketemu saya panggil, hei, pegangin ini. Kamu marah, jangankan pegang. Kamu nggak tahu adat. Manggil saya, hei, emang saya nggak punya nama? Begitu, Pan? Coba kalau saya panggil nama, Yoce, pegangin ini. Pasti kamu pegang, karena udah dipanggil namanya. Demikian juga Tuhan. Kalau kita panggil Tuhan yang mana? Yang botak, yang gendut? Tapi kalau kita panggil Tuhan Yesus, dia jawab. Sebab Yesus sendiri yang bilang, Yohanes 14 ayat 14, jika engkau meminta dalam namaku, aku akan melakukan. Oh. Ya. Shalom. Setan itu roh, tapi dia bisa berupa siapapun juga. Bisa kelihatan gitu. Bisa, tapi nggak setiap orang bisa ngeliat setan. Orang-orang tertentu. Yang katanya beriman kalau lihat setan bisa. enggak boleh. Orang Kristen mesti ditutup. Jangan lihat setan lagi, rugi. Mau ngapain lihat setan? Rugi. Mendingan kita liatin istri kita. Udah ya. Pak, satu lagi Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak Teo, jin sama setan itu sama Pak? Cuma namanya doang. Misalnya di Jawa namanya buto ijo. Misalnya di daerah Batak namanya apa? Misalnya di Bali namanya leak. Misalnya itu cuma nama doang. Setan ya setan. Jadi sama Pak? Ya. Tapi setan ada tingkatannya. Nanti deh minggu depan soal setan ya. Jangan belum sampai waktunya udah pakai nanya setan-setan dulu. Mau saya masukin setan atuh nih.
Udah ya. Yuk, saya undang saudara berdiri. Nanti saudara bawa teman-temannya bawa jimat. Kalau saudara masih pada punya jimat, bawa Kamis depan. Ya, bawa teman-teman yang sebanyak-banyaknya. Kita bikin pelepasan di sini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang kepada kami, meskipun kami sering bersungut-sungut sama Engkau, sering melawan Engkau. Tetapi Engkau tetap sayang, Engkau tidak mau seorang pun di antara kami ditipu terus-menerus oleh kuasa kegelapan, dibohongin setan terus-menerus. Maka jangan kasih-Mu Engkau mengajarkan kami akan firman-Mu, supaya kami tidak menjadi yang kalah, baik di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Ya Bapa, berkati kami semua yang ada di sini. Kami bersyukur Engkau begitu baik Tuhan, sudah memberkati 3 minggu berturut-turut Engkau sudah memberkati. Dan pasti Engkau akan memberkati kami depan Tuhan. Engkau akan bongkar semua segala tipu muslihat setan yang selalu menyerang manusia. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semua yang ada di sini. Berkati juga keluarga mereka satu persatu. Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih. Hamba tidak tahu isinya apa ini. Tapi hamba serahkan kepada Engkau. Engkau tahu Tuhan. Hamba mohon. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah. Yang berbeban berat di dalam nama Tuhan Yesus terlepaslah. Yang mempunyai persoalan, yang mempunyai sakit penyakit, yang mempunyai apapun, di dalam nama Tuhan Yesus terlepas semuanya. Baik yang diikat kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus terlepaslah semuanya. Yang memohon usaha, yang memohon pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah jalan untuk pekerjaan atau usaha. Yang belum mempunyai anak, di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah pintu rahimmu. Yang belum mempunyai pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah pintu jodohmu. Tolong Tuhan, sembuhkan, berkati, selamatkan. Berikanlah pekerjaan atau usaha yang dari Engkau. Berikanlah anak yang dari Engkau. Berikanlah pendamping hidup yang dari Engkau untuk mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja Tiberias ini Tuhan. Biar melalui gereja ini semua jiwa di Roxy dan sekitarnya boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nyatakan selalu Tuhan setiap kebaktian di tempat ini, mujizat-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Supaya banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama-Mu dimuliakan, kerajaan-Mu dilebarkan. Terima kasih Tuhan, berkati mulai dari Bapak Gembala, semua pendeta muda, semua pendeta pembantu, semua koordinator, semua pengurusnya, semua pekerjanya, dan semua jemaatnya yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara yang kekasih, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.